Saya ada bikin pesantren mu'allaf 6 tempat di Indonesia ini. Ada 2 di Bintaro. Pesantren mu'allaf, putra putri. Jadi orang yang dari agama lain masuk Islam, saya didik, saya sekolahin tingkat SMA, perguruan tinggi. Kemudian ada yang di Bogor, ada 3 di NTT. Jadi kalau ada yang masih mu'allaf baru pengen belajar, yang sifatnya mondoknya bukan sehari 2 hari, bukan sebulan 2 bulan, tapi tulus zaman, sepanjang masa. Sanggup nggak? Enggak, tapi kita punya target beberapa lama begitu. Kalau yang masih usia produktif itu saya kuliahkan sampai S1 gratis, sampai S1 dengan perjanjian kalau sudah tamat S1 dia wajib kembali ke daerah masing-masing untuk berdakwah. Jadi masuk ke An-Naba itu gratis saja, tidak usah mikirin apa-apa, gratis semuanya insya Allah. Karena kita punya target bagaimana mu'allaf ini menjadi ujung tombak. Dan biasanya santri saya yang dari 0 mu'allaf itu dididik 1 bulan sudah harus bisa baca Al-Quran, ya, 1 bulan minimal sudah harus bisa membaca Al-Quran. Bahkan sudah banyak yang lancar bahasa Arab. Dan ini bukan sombong, bukan riya, ini motivasi kepada para mu'allaf. Alhamdulillah saya pergi dakwah sudah 4 benua. Saya dulu tiap tahun dakwah ke Amerika, dakwah ke Eropa, dakwah ke Australia, dakwah berbagai negara. Dalam rangka apa? Kita ekspansi dakwah. Pada hari ini telah ku sempurnakan agamamu, telah ku cukupkan nikmatku kepadamu, dan aku ridho Islam itu menjadi agamamu. Jadi ayat ini wahyu terakhir. Apa? Wahyu terakhir. Artinya Al-Quran sudah distempel, Al-Quran sudah sempurna, Al-Quran sudah tidak ada lagi kekurangannya. Maka orang Islam tidak usah mencari-cari agama lain, tidak usah mencari-cari referensi lain, karena Islam itu sudah sempurna. Jangan ada inovasi baru lagi dalam Islam ini. Udah cukup. Saya dulu begitu masuk Islam, tidak ujung-ujung di penceramah. Saya belajar dulu di pesantren, saya belajar lagi dulu di Lipia, belajar dulu. Setelah kita punya ilmu, sudah merasa kita punya basic Islam, barulah menyampaikan. Betul? Mu'allaf itu tidak boleh lama-lama. Paling lamalah 2 tahun. Habis itu Anda sudah harus menjadi apa? Pendakwah. Di pundakmu ini ada tanggung jawab dakwah. Kenapa? Karena kalau orang yang berlatar belakang mu'allaf jadi pendakwah, itu bobot dakwahnya lebih hebat daripada ustadz-ustadz yang lahir muslim, yang muslim turunan tadi. Kenapa? Karena antum itu punya latar belakang, tahu kelemahan-kelemahan agama. Maaf, saya kalau dakwah kepada orang Kristen tidak lama-lama, saya 1 kali 2 kali pertemuan sudah gugur, minta masuk Islam dia. Justru pengalaman dakwah siapa yang sulit mengislamkan orang Islam. Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan info terbaru lainnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa man lam yaj'alillahu lahu nuran fama lahu min nur. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fa salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah.
أما بعد قال الله عز وجل في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون Sadaqallahul Azim. Yang saya hormati segenap pengurus DKM Masjid Darussalam Kota Wisata dan segenap pengurus dan panitia Mu'allaf Fest Masjid Darussalam Kota Wisata yang banyak di panitiai justru dari Sunda Kelapa nih, berbagi dengan Darussalam. Teman-teman sekalian, para muhtadin, orang-orang yang telah mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, teristimewa hari ini kita didatangi pakar-pakar kristolog dari Jawa Timur. Ada Ustadz Mashhud SM yang tidak asing lagi bagi kita. Ada putra almarhum Abdullah Wasian, Ustadz Ezib. Dan masih banyak tokoh-tokoh yang lain, para penggerak-penggerak dakwah kristologi. Baru saja Dr. Gigi Karissa sudah menyampaikan yang luar biasa dari pendekatan gerakan-gerakan solat ditinjau dari aspek ilmu medis, luar biasa. Beliau juga adalah tokoh mu'allaf yang disegani saat ini di tanah air. Saudara-saudaraku yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, kaifa asbahtum jami'? Apa kabar kalian semuanya di pagi hari ini? Sehat semuanya? Alhamdulillah. Ini kenapa banyakkan perempuan dari bapak-bapak nih? Hah? Kenapa? Apa karena jumlah kaum wanita lebih banyak sekarang dari kaum bapak? Baik, ini saya dengar ada juga mu'allaf dari luar kota, betul? Ada yang dari Manado, ada dari Kalimantan, dari Bali, dari macam-macam. Iya. Alhamdulillah, saya sangat apresiat sekali kepada program Mu'allaf Fest ini, terutama Masjid Darussalam dan juga Sunda Kelapa, yang kita selama ini memang selalu berkolaborasi, ya, mengadakan kegiatan-kegiatan yang semacam ini sudah merupakan rutinitas, terutama Sunda Kelapa yang lebih dulu mengadakan kegiatan Mu'allaf Fest yang semacam ini. Alhamdulillah. Baik. Saya tidak ingin memperpanjang mukaddimah karena waktunya singkat, hanya 50 menit bagi saya. Ngomong-ngomong, sudah kenal sama saya belum? Hah? Belum? Kok belum? Memang baru jumpa? Baru jumpa? Alhamdulillah. Tapi namanya sudah tahu ya? Siapa tadi namanya? Hah? Nababan. Nababan bukan nama itu. Nababan itu marga. Kira-kira bisa tebak nggak? Saya dari Jawa Timur atau Jawa Tengah aslinya? Hah? Jawa Barat. Dari mana? Ada yang bilang dari Toba. Toba itu apa? Toba itu ada singkatannya, kepanjangannya. Tempat orang Batak asli. Nah, itu Toba namanya. Baik, saya dikasih materi tentang metode dakwah kepada orang-orang non-muslim. Begitu. Sebelum saya masuk kepada materi ini, bagi yang belum tahu, bagi yang belum kenal, saya menginformasikan, alhamdulillah,
Saya ada bikin pesantren mu'allaf 6 tempat di Indonesia ini. Ada 2 di Bintaro. Pesantren mu'allaf, putra putri. Jadi orang yang dari agama lain masuk Islam, saya didik, saya sekolahin tingkat SMA, perguruan tinggi. Kemudian ada yang di Bogor, ada 3 di NTT. Jadi kalau ada yang masih mu'allaf baru pengen belajar, yang sifatnya mondok, mondoknya bukan sehari 2 hari, bukan sebulan 2 bulan, tapi tulus zaman, sepanjang masa. Sanggup nggak? Enggak, tapi kita punya target beberapa lama begitu. Kalau yang masih usia produktif itu saya kuliahkan sampai S1 gratis, sampai S1 dengan perjanjian kalau sudah tamat S1 dia wajib kembali ke daerah masing-masing untuk berdakwah, begitu ya. Bahkan ada santri kita saya utus ke Timur Tengah, ada yang sudah 4 orang lulus, 3 dari Irak, 1 dari Sudan. Alhamdulillah. Jadi masuk ke An-Naba itu gratis saja, tidak usah mikirin apa-apa, gratis semuanya, insya Allah. Karena kita punya target bagaimana mu'allaf ini menjadi ujung tombak. Dan biasanya santri saya yang dari 0 mu'allaf itu dididik 1 bulan sudah harus bisa baca Al-Quran, ya, 1 bulan minimal sudah harus bisa membaca Al-Quran. Bahkan sudah banyak yang lancar bahasa Arab. Maka sering orang iri sama saya. Dia tanya, ada orang-orang non muslim yang muslim yang umum, Ustaz, saya kadang-kadang iri dengan para mu'allaf itu. Kenapa Pak? Kenapa Bu? Iya, kalian ini mu'allaf tapi pemahaman Islamnya lebih hebat dari kami muslim turunan. Kenapa Ustaz? Saya bilang, kan kalian ini muslim turunan, kalau kami kan muslim tanjakan, saya bilang. Ya, jadi ada muslim turunan, ada muslim tanjakan. Bedanya Pak? Apa bedanya muslim turunan kalau dengan muslim tanjakan? Kalau muslim turunan itu diibaratkan naik mobil. Kalau kita naik mobil, kalau jalan sedang menurun, kira-kira yang diinjak rem apa gas? Rem apa gas? Nggak mungkin gas, pasti rem, betul nggak? Makanya suka telat ke masjid, telat ke majelis taklim. Kenapa? Ngerem terus dia, nggak nyampe-nyampe. Coba kalau tanjakan, yang diinjak rem apa gas? Rem apa gas? Gas, makanya gas tancap terus, betul nggak? Saya dulu begitu masuk Islam, saya pribadi seminggu bisa baca Quran, 3 bulan saya lancar bahasa Arab dulu. Kenapa? Dikasih target, betul nggak? Jadi itulah muslim tanjakan, dia tancap gas terus, betul. Nah, alhamdulillah saya beberapa lama setelah itu menjadi dai, dan ini bukan sombong, bukan riak. Ini motivasi kepada para mu'allaf. Alhamdulillah saya pergi dakwah sudah 4 benua. Saya dulu tiap tahun dakwah ke Amerika, dakwah ke Eropa, dakwah ke Australia, dakwah berbagai negara. Dalam rangka apa? Kita ekspansi dakwah. Karena ayat yang tadi saya bacakan apa? Ini adalah materi saya. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas basyiran wa nadhira walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Silakan dibuka Al-Qur'annya dulu. Yang pakai aplikasi silakan buka. Maaf saya agak cepat nih, speednya lebih dipercepat lagi ya, waktunya 50 menit. Surat Saba, surat ke-34 ayat 28. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas. Tidaklah kami utus engkau Muhammad terkecuali kepada seluruh umat manusia. Nabi Muhammad itu diutus oleh Allah kepada seluruh umat manusia, bukan hanya kepada orang Arab. Tapi dalam faktanya Rasulullah itu baru bisa berdakwah di 2 tempat, baru di Makkah dan Madinah. Di Makkah 13 tahun, di Madinah 10 tahun. Umur beliau berapa? Berapa umur beliau? 63. Diangkat menjadi Rasul umur berapa? Umur 40.
Artinya dari 0 sampai 40 dia belum jadi nabi, masih menjadi manusia biasa seperti kita. Belum ada perintah untuk berdakwah, belum ada perintah untuk mengislamkan orang. Beliau ada perintah setelah berumur 40 tahun ketika Nabi sudah menerima wahyu di Gua Hira. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya. Baru 23 tahun dia berdakwah. Di Mekah 13 tahun, di Madinah 10 tahun. Rasul belum pernah ke Amerika, belum pernah ke Eropa, belum pernah ke negara sini. Sementara ayat tadi mengatakan wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas. Tugas beliau kepada seluruh umat manusia. Coba pertanyaan saya, apakah tugas kenabian itu sudah selesai atau belum? Waktu Nabi meninggal tugas kenabian sudah selesai belum? Belum. Islamnya sudah selesai belum? Hah? Islam sudah selesai belum? Sudah. Ketika Nabi meninggal, beberapa hari menjelang meninggal, beliau mendapatkan wahyu terakhir. Ketika di mana? Ketika Haji Wada di Arafah, Nabi mendapatkan ayat terakhir apa? Surat Al-Maidah ayat 3. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Ya, ini ayat penutup nih. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Artinya apa? Pada hari ini telah ku sempurnakan agamamu, telah ku cukupkan nikmatku kepadamu, dan aku ridha Islam itu menjadi agamamu. Jadi ayat ini wahyu terakhir. Apa? Wahyu terakhir. Artinya Al-Quran sudah distempel, Al-Quran sudah sempurna, Al-Quran sudah tidak ada lagi kekurangannya. Maka orang Islam tidak usah mencari-cari agama lain, tidak usah mencari-cari referensi lain, karena Islam itu sudah sempurna. Jangan ada inovasi-inovasi baru lagi dalam Islam ini. Udah cukup. Yang belum sempurna apa? Hah? Siapa yang tahu? Apa yang belum sempurna waktu itu? Hah? Yang belum sempurna adalah misi dakwahnya Nabi. Nabi ditugaskan berdakwah kepada seluruh umat manusia, tapi dalam kenyataannya Nabi baru berdakwah di dua tempat, baru Makkah dan Madinah, belum kemana-mana. Ya, kenapa? Karena Nabi umurnya pendek, tugasnya begitu besar mendunia, tapi umurnya pendek. Baru Makkah, Madinah, jangankan ke Amerika, ke negara-negara terdekat saja belum, ke Mesir, ke Yaman, ke Sudan, ke Jordan, ke Palestina, itu belum dakwah ke sana, apalagi yang tempat jauh. Lalu Nabi meninggal dunia, masih belum sempurna misi kenabiannya, yaitu dakwahnya belum sempurna. Lalu siapa yang akan meneruskan misi kenabian ini? Siapa yang melanjutkan tugas kenabian ini? Dibebankan kepada siapa? Bu? Kepada siapa? Kepada sahabat mula-mula dulu. Maka ada ayat yang turun kepada sahabat waktu itu, kata Allah apa? Dalam surat Ali Imran ayat 110, kata Allah apa? Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kuntum, siapa mukhatabnya? Siapa lawan bicara Nabi? Lawan bicara Allah dalam ayat itu. Kuntumnya adalah pada saat itu sahabat. Kamu para sahabat-sahabat Nabi adalah umat yang terbaik. Umat yang terbaik. Ukhrijat linnas, yang dikeluarkan kepada seluruh umat manusia.
Jadi sahabat di masa itu adalah umat yang terbaik. Kenapa? Karena kepada sahabat waktu itu diberikan tugas kenabian. Apa tugas kenabian? Berdakwah. Jadi berdakwah itu adalah pekerjaan yang paling mulia. Maka di Quran dikatakan, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila saliha wa qala innani minal muslimin. Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada perkataan mengajak orang kepada Islam. Jadi dakwah ini adalah sebuah aktivitas, sebuah pekerjaan yang paling mulia. Betul. Maka saya dulu waktu baca ayat ini, saudara, waktu baca ayat ini, saya kerja apa ya? Nah, setelah saya masuk Islam ini kerja apa ya? Saya termotivasi membaca ayat ini. Saya lihat itu dalam surat Fussilat. Ternyata pekerjaan yang paling mulia di dunia ini apa? Pekerjaan dakwah. Dakwah itu apa? Mengajak orang, terutama dari non muslim kepada Islam. Maka bahasanya mengajak, jangan sampai kesannya mengejek, ya. Jadi dakwah itu bentuknya apa? Mengajak, jangan sampai kesannya mengejek. Dakwah itu hakikatnya membina, jangan sampai kesannya menghina. Betul? Dakwah itu mengajar, dakwah itu mengajar, jangan sampai kesannya menghajar. Betul? Dakwah itu sejatinya merangkul, jangan sampai kesannya memukul. Betul? Jadi kalau dakwah, maka yang perlu antum tahu, sarana perjuangan itu ada 3. Catat, tolong dicatat. Sarana perjuangan itu ada 3. Ya, berapa? Ada 3. Yang pertama namanya dakwah. Yang kedua namanya hisbah. Yang ketiga namanya jihad. Jadi sarana perjuangan itu ada 3. Ada dakwah, ada hisbah, ada jihad. Ini sarana perjuangan. Caranya beda-beda. Kalau dakwah tidak boleh kasar. Dakwah harus lembut, seperti saya inilah. Nah, ini saya udah paling lembut nih. Ya. Dakwah itu tidak boleh kasar. Harus lembut. Karena Allah sendiri mengingatkan Nabi, "Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidul qalbi lan faddu min haulik." Dikarenakan rahmatlah dari Allah kepadamu Muhammad, sehingga engkau bisa berlemah lembut. Seandainya engkau bertutur kata yang kasar dan berhati yang keras, apa yang terjadi? Lan faddu min haulik, niscaya orang-orang yang kau dakwahi akan lari meninggalkan dakwahmu, kata Allah. Ustaz, kenapa ada Habib kalau ceramah itu kasar, keras? Oh, kalian harus tahu, si Habib itu bukan dakwah. Si Habib itu namanya hisbah. Hisbah itu apa? Hisbah itu adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Mencegah kemungkaran itu namanya hisbah. Nah, kalau hisbah ini tidak boleh lunak-lunak, tidak boleh lembut-lembut mencegah kemungkaran. Datang ke tempat diskotik, apa bisa? Mbak, Mas, tolong dong Mas ditutup ini. Bisa. Harus galak. Ini tempat maksiat, ini sarana kemungkaran, tutup. Kalau kamu tidak tutup, saya hancurkan. Begitu galak. Karena Nabi katakan apa? Man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi. Siapa yang melihat kemungkaran, rubah kemungkaran itu dengan apa? Pertama dengan tangan. Bukan orangnya, tapi sarana kemaksiatan itu dirubah. Sarananya yang dihancurin, bukan orangnya. Jadi beda. Jadi kalau ada ustadz di masjid marah-marah, ngamuk-ngamuk, oh itu salah tempat. Itu salah tempat, bukan pada tempatnya. Masjid itu sarana dakwah, bukan sarana hisbah.
Wah, ini ustadz semestinya harus tahu ini, ya. Terutama mu'alaf yang belum belajar Islam sudah ujuk-ujuk jadi penceramah, sudah jadi ustadz, sudah dipanggil ustadz di masyarakat. Ini tidak boleh, nanti bisa merusak citra Islam itu sendiri. Belajar dulu. Saya dulu begitu masuk Islam, dah ujuk-ujuk jadi penceramah. Saya belajar dulu di pesantren, saya belajar lagi dulu di Lipia, belajar dulu. Setelah kita punya ilmu, sudah merasa kita punya basic Islam, barulah menyampaikan. Betul? Baru menyampaikan. Seperti Dokter Karissa tadi, beliau menyampaikan di bidangnya apa? Beliau seorang dokter. Beliau seorang dokter. Jadi basicnya dokter, yang disampaikan materi-materi kedokteran dari perspektif Islam. Betul? Bagus. Tapi kalau menyampaikan masalah-masalah syariah, ente belajar dulu. Belajar dulu. Apalagi metodologi dakwah ini belajar dulu. Kalau belum bisa baca Al-Quran, jangan langsung terjun penceramah. Belajar dulu Al-Quran, belajar dulu hadis, belajar dulu fikih, begitu. Ya. Maka jangan lama-lama mu'alaf. Saya udah 30 tahun masuk Islam dengan orang ustadz mu'alaf. Malu saya. Saya bilang kapan tidak mu'alafnya saya ini. Mu'alaf terus saya dipanggil. Ya. Mu'alaf itu tidak boleh lama-lama. Paling lamalah 2 tahun. Habis itu Anda sudah harus menjadi apa? Pendakwah. Di pundakmu ini ada tanggung jawab dakwah. Kenapa? Karena kalau orang yang berlatar belakang mu'alaf jadi pendakwah, itu bobot dakwahnya lebih hebat daripada ustadz-ustadz yang lahir muslim, yang muslim turunan tadi. Kenapa? Karena antum itu punya latar belakang, tahu kelemahan-kelemahan agama. Maaf, saya kalau dakwah kepada orang Kristen tidak lama-lama saya. 1 kali 2 kali pertemuan sudah gugur, minta masuk Islam dia. Justru pengalaman dakwah siapa? Yang sulit mengislamkan orang Islam. Mengislamkan orang Islam lebih sulit daripada mengislamkan orang lain. Kenapa? Kita tahu metodenya, betul? Tahu metodenya. Makanya lanjut. Sarana perjuangan berapa tadi? 3. Pertama apa? Dakwah. Dakwahnya boleh keras tidak? Boleh kasar tidak? Tidak. Yang boleh kasar yang mana? Yang hisbah. Karena itu apa? Nahi mungkar. Jadi kalau ada ustadz di masjid teriak-teriak marah-marah, itu tegur itu. Tidak boleh. Kenapa? Anda sedang berdakwah, Anda sedang taklim, jangan marah-marah. Bukan pada tempatnya. Anda kalau marah-marah di mana? Diskotik, di bar, tempat maksiat, itu marah-marah di situ. Baru yang ketiga sarana perjuangan namanya jihad. Jihad yang saya maksud ini bukan jihad amwal, tapi qital, jihad secara fisik. Wa qatilu fi sabilillahi alladzina yuqatilunakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Catat surat Al-Baqarah surat kedua ayat 190. Jadi kalau perang fisik, itu tidak bisa main suara-suara lagi. Fisik lawan dengan fisik. Jangan orang sudah main begini, kawan stop kawan stop. Tidak bisa. Kalau sudah begini juga. Tapi bentuk kita dalam Islam itu adalah defensif, membela diri. Tidak boleh kita mencari musuh lebih awal, haram. Haram hukumnya orang Islam cari-cari lawan. Bayang senjata. Haram hukumnya, itu menyimpang dari Quran. Tapi kalau ada orang memerangi kita secara fisik, haram pula kita tidak perang. Kita harus lawan. Itulah ayat wa qatilu fi sabilillahi. Perangi di jalan Allah. Siapa? Alladzina yuqatilunakum, yang kamu perangi orang-orang yang memerangi kamu. Kalau sudah mati musuhmu, wala ta'tadu. Jangan kau cincang-cincang lagi, jangan kau pretelin tubuhnya, kubur. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Allah tidak suka dengan orang yang melampaui batas itu. Jangan seperti orang-orang Serbia terhadap Bosnia. Sudah mati orang Islamnya, dicincang-cincang, tubuhnya dikasih makan anjing. Itu biadab, betul? Jangan mentang-mentang sudah kita bunuh ini lalu cincang, tidak boleh, haram hukumnya.
Karena perang fisik dalam Islam itu hanya defensif saja, membela diri, betul? Kalau sudah mati kubur. Jadi 3 sarana perjuangan itu. Pertama apa? Dakwah. Kedua apa? Hizbah. Hizbah itu apa? Nahi mungkar. Yang ketiga apa? Jihad. Jihad itu apa? Jihad secara bahasa artinya bersungguh-sungguh. Jihad itu ada 2. Ada jihad bil anfus wal amwal, ada jihad bil anfus itu maksudnya dengan jiwa, dengan pengorbanan fisik itu. Ada jihad yang lain bil amwal, dengan materi. Materi di sini bukan hanya harta, tenaga, pikiran, semua adalah termasuk amwal, aset pribadi. Jadi aset pribadi yang namanya harta bukan cuma fulus. Amwal itu bukan hanya fulus, tapi amwal di sini adalah aset pribadi. Bisa dalam bentuk intelektual, bisa dalam bentuk tenaga, bisa dalam bentuk harta, dalam bentuk yang macam-macam. Itulah amwal. Maka 2, bil anfus wal amwal, jiwa dan harta. Harta di sini adalah aset pribadi tadi.